Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alicia Krotul Fatana. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam dan budaya di Nusantara pada masa Kesultanan. Nah, sejarah masuknya Islam ke Nusantara adalah Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga 13 Masehi melalui jalur perdagangan. Lalu di sini juga ada para pedagang muslim dari Arab, Persia, India dan mereka juga datang ke wilayah ini untuk berdagang rempah-rempah sambil memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Awalnya Islam berkembang di daerah pesisir seperti Sumatera, Jawa, dan Maluku, kemudian menyebar ke pedalaman. Nah, di sini juga ada beberapa teori menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara melalui beberapa jalur. Yang pertama ada teori menurut Gujarat. Islam dari India melalui para pedagang Muslim. Menurut teori Arab, Islam langsung dibawa oleh pedagang Arab sejak abad ke-7 Masehi. Menurut teori Persia, Islam masuk melalui perdagangan dan ulama dari Persia. Nah, menurut Cina, Islam dibawa oleh komunitas Muslim dari Cina yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Nah, masyarakat Nusantara mulai menerima Islam karena ajarannya yang fleksibel, mudah beradaptasi dengan budaya lokal, dan disebarkan secara damai melalui dakwah, pernikahan, dan pendidikan. Lalu di sini juga adanya munculnya Kesultanan Islam di Nusantara. Seiring dengan semakin luasnya penyebaran Islam, munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti kesultanan yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Beberapa kesultanan Islam ini di Nusantara adalah yang pertama adanya Kesultanan Samudra Pasai abad ke-13 Masehi sampai 16 Masehi yang terletak di Aceh, Sumatera. Ia merupakan kesultanan Islam pertama di Nusantara. Juga raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Lalu juga di sini adanya Kesultanan Malaka abad ke-15 sampai 16 Masehi. Ia berada di wilayah Semenanjung Malaka, didirikan oleh para Meswara yang kemudian masuk ke Islam bergelar Sultan Iskandar Shah. Juga menjadi pusat perdagangan maritim dan menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara lainnya. Di sini juga adanya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini abad ke-15 sampai 16 Masehi juga. Ia kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Beliau berperan dalam penyebaran Islam di Jawa dan mendukung dakwah Wali Songo. Lalu di sini juga adanya Kesultanan Cirebon dan Banten pada abad ke-15 sampai 17 Masehi. Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati yang juga menyebarkan Islam di Jawa Barat. Banten berkembang pusat perdagangannya dan penyebaran Islamnya di daerah barat Nusantara. Lalu di sini juga adanya Kesultanan Aceh abad ke-16 sampai 20 Masehi. Salah satu kesultanan Islam terkuat di Nusantara. Ia berperan penting dalam perlawanan terhadap Portugis dan Belanda yang memiliki sistem pendidikan Islam yang maju dan dengan berdirinya banyak pesantren dan lembaga keislaman. Lalu di sini juga adanya Kesultanan Maratham Islam abad ke-16 sampai 18 Masehi yang berperan dalam Islamisasi wilayah pedalaman Jawa yang didirikan oleh Penembahan Senopati yang memadukan tradisi alam dengan budaya Jawa. Lalu di sini juga adanya Kesultanan Goa Talo abad ke-16 sampai 18 Masehi yang berpusat di Sulawesi Selatan. Ia berperan dalam menyebarkan Islam di Indonesia bagian timur. Beliau juga raja pertama yang masuk Islam adalah Sultan Alauddin. Nah, jadi inilah adalah kesultanan Islam di Nusantara.
Kesultanan Islam ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat penyebaran Islam di berbagai wilayah Nusantara. Nah, di sini juga adanya pengaruh Islam dalam pemerintahan dan hukum. Kesultanan Islam menerapkan Islam, pemerintah berbasis Islam. Para sultan tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tetapi juga berbagai pemimpin agama. Hukum Islam syariah mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum perdagangan, hukum keluarga, hukum pidana. Jadi itu adalah yang namanya hukum syariah. Di sini saya akan memberikan informasi bahwa Kesultanan Aceh misalnya diterapkan di Mahkamah Syariah, yaitu sistem peradilan Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, di sini juga adanya peran ulama dan pendidikan Islam. Ulama memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan dakwah. Salah satunya tokoh penting adalah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan pendekatan budaya. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam, mengajarkan berbagai ilmu seperti ilmu Al-Quran dan hadis, fikih, tasawuf, bahasa Arab. Juga beberapa kitab Islam yang diajarkan pesantren antara lain Kitab Sabil Mutakin, Tajul Muluk, Hikayat Amir Hamzah. Lalu di sini juga ada akulturasi Islam dengan budaya Nusantara. Islam yang berkembang di Nusantara tidak hanya menghilangkan budaya lokal, tetapi juga berbaur dengan tradisi yang sudah ada. Hal ini juga terlihat dari berbagai bidang seperti seni wayang kulit, seni kaligrafi, musik gamelan, arsitektur masjid, dan juga lain-lain. Di sini juga ada tradisi keislaman yang berkembang di Nusantara. Selain budaya, Islam juga membawa tradisi keagamaan yang masih dilestarikan hingga kini, seperti Maulud Nabi, tahlilan, kenduri, grebeg maulud. Nah, jadi kesimpulannya adalah masuknya Islam ke Nusantara membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, hukum, pendidikan, hingga budaya. Kesultanan Islam menjadi pusat penyebaran Islam seperti ulama dan pesantren. Beliau berperan dalam berpendalaman ajaran Islam di masyarakatnya. Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga berkulturasi dengan budaya lokal, menciptakan identitas Islam dan Nusantara yang khas. Hingga saat ini pengaruh Islam masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek keagamaan maupun budaya lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.